This call is now being recorded. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali ya. Ini selamat pagi atau selamat siang ini? Selamat siang. Siang ya? Ya, oke. Selamat siang, selamat jumpa kembali anak-anak. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita di subtema 3 ya. Masih tentang hak dan kewajiban. Nah, kali ini pada subtema 3 kita akan belajar tentang kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Ya. Oke. Kita ini mempunyai teman di sekolah maupun di rumah. Ya, teman di lingkungan rumah itu biasanya adalah anak tetangga, ya, anak tetangga kita. Nah, tetangga itu apa? Tetangga adalah orang yang tinggal dekat rumah kita. Dengan tetangga kita harus rukun, peduli, dan saling menghargai. Dengan tetangga kita juga harus mau bekerja sama, misalnya dalam kegiatan gotong royong, membersihkan lingkungan, kerja bakti ya hari Minggu ya. Nah, pernahkah kamu dan keluargamu bekerja sama dengan para tetangga? Rasanya menyenangkan tidak? Nah, teruslah hidup rukun dan bekerja sama dengan para tetangga karena hal tersebut merupakan hakmu untuk hidup nyaman di lingkungan sekitar. Tapi jangan lupa melaksanakan Halaman berapa, Pak? kewajibanmu dalam bertetangga. 83. Oke. Nah, apa saja yang menjadi hak dan kewajiban kita dalam bertetangga? Hari ini kita akan pelajari bersama-sama. Namun jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan, sebelum belajar, ya, agar kita diberikan kemudahan ketika belajar, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, silakan dipimpin Mas Pandu. Teman-teman, bentar kita ini Mas. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mas Pandu. Ini suara saya berdengung ya? Enggak, Pak. Ya. Suaranya seperti apa? Double gitu ya. Enggak. Oke. Mari kita lanjutkan dengan membaca sebuah teks cerita. Judulnya adalah berkenalan dengan tetangga. Nah, dari sana nanti kita akan bersama-sama coba menemukan isi bacaannya, kemudian kita diskusikan apa saja yang menjadi hak kita dalam kehidupan bertetangga dan apa saja yang menjadi kewajiban kita dalam kehidupan bertetangga. Ya, oke, paham ya anak-anak ya? Paham, Pak. Ya. Oke, saya ingin salah seorang membacakan untuk kita bersama. Bentar, saya akan tunjuk saja ini. Mas Raihan sudah ada? Ya, silakan semua teman-teman
Dimatikan mic-nya, kita dengarkan Mas Raihan membacakan Halaman berapa, Pak? bacaan tersebut, halaman 83. Ya, baca dengan keras, dengan intonasi yang tepat. Kalau ada koma, berhenti sejenak, ya. Dan kalau ada titik, kita berhenti sebelum melanjutkan ke kalimat berikutnya. Silakan Mas Raihan. Yuk. Kalisa pindah rumah. Kalisa sebelum memiliki teman di tempat tinggalnya yang baru. Pak Ayah Kalisa mengajak ibu dan Kalisa berkenalan ke rumah Pak Arif. Tetangga sebelah kiri rumahnya, Pak Mulya berkata, Kalisa, kamu sebaiknya ikut Pak Arif, juga punya anak perempuan seumurmu. Ya, terima kasih. Ya. Jadi siapa yang baru saja pindah rumah? Kalisa. Kalisa, ya, atau keluarga Pak Mulya, ya. Nah, karena belum memiliki teman, karena baru saja datang, maka Pak Mulya, ayahnya Kalisa, mengajak ibu dan Kalisa kenalan ke rumah siapa? Pak Arif. Arif, yang ada di sebelah kiri rumahnya. Ya, oke. Selanjutnya, Kaila, tolong bacakan dengan keras. Lanjutkan yang dibaca. Awalnya Kalisa menolak tangga barunya tidak menerimanya. Sebagai teman, ibu pun mengingatkan Kalisa, kita tidak boleh menebak orang. Kamu tidak akan tahu sikap anak Pak Arif kalau belum berkenalan. Lagi pula kewajiban kita sebagai warga baru mengenalkan diri pada tetangga. Ya, terima kasih. Ya, dari situ ya kita tahu bagaimana sifat atau wataknya Kalisa. Ya, dia ternyata anak yang kurang percaya diri ya, atau ada perasaan takut ya untuk perkenalan. Tetapi untungnya segera diingatkan oleh ibu bahwa kita tidak boleh menebak-nebak orang, tidak boleh berprasangka yang buruk kepada tetangga. Ya. Oke, selanjutnya Rizky. Lanjutkan ya, Rizky ya. Ananda Rizky Patrama. Silakan. Pak, sampai mana, Pak? Aduh, sampai mana tadi ya? Akhirnya Kalisa mau ikut perkenalan ke rumah Pak Arif. Ya, lanjut. Iya, Pak. Yang Pak Arif menyambut keluarga Pak Mulya. Ya, benar. Lanjut ya Mas Rizky ya, Mas Rama ya. Yuk, silakan. Pak Arif menyambut keluarga Pak Mulya dan dengan ramah. Pak Mulya mengenal diri dan menjelaskan bahwa keluarganya baru pindah beberapa hari yang lalu. Pak Arif lalu memanggil beberapa hari yang lalu. Siapa memanggil siapa? Memanggil beberapa hari yang lalu. Ya, Pak Arif lalu memanggil Sekar. Yuk, silakan diulangi. Pak Arif menyambut Pak Mulya mengenal diri dan baru pindah beberapa hari yang lalu. Pak Arif lalu memanggil
anaknya yang sedang dari kamarnya. Sekar keluarga. Ya, stop dulu, stop. Ya, terima kasih ya. Jadi Pak Arif menyambut Pak Mulia dengan ramah. Ya. Pak Mulia mengenalkan diri dan menjelaskan kepada Pak Arif. Pak Arif lalu memanggil Sekar, anaknya, yang waktu itu sedang berada di kamar. Ya. Oke, sekarang saya lihat dulu nih siapa aja nih yang di sini. Saya Pak. Ya, sebentar ya. Coba sekarang Mas Rafa. Astagfirullah. Halaman berapa, Pak? Halaman Tuh. 83. Masih belum ketemu halamannya. Halaman 83, Mas. Ya, sekarang coba bacakan paragraf terakhir. Ya, paragraf terakhir halaman 83. Yang Sekar keluar dari kamarnya. Ya, benar. Silahkan, Mas Rafa. Sekar keluar dari kamarnya dan mengenalkan diri pada keluarga Pak Mulia. Dengan ramah, Sekar juga menjabat tangan Kalisa. Kalisa merasa senang karena Sekar sangat ramah padanya. Sekar juga berjanji akan mengenalkan Kalisa dengan teman-teman di sekitar rumahnya. Ya, terima kasih Mas Rafa. Ya, sekarang anak-anak setelah kalian membaca teks tadi, coba Belakangnya sekarang disuruh bikin. temukan apa saja kewajiban kita dalam bertetangga. Yang di halaman 84 kan, Pak? Ya. Betul. Ini ya, kewajiban kita dalam bertetangga apa saja? 80. Kalian boleh menemukan di dalam teks tadi ya, kita garis bawahi dulu. Misalnya, ya, kewajiban kita sebagai warga baru mengenalkan diri pada tetangga. Nah, ini ya misalnya ya. Coba kalian cari dulu apa saja kewajiban kita dalam bertetangga. Silahkan. Bersopan santun saat berkunjung ke rumah tetangga. Ya, ini ya saya tulis ya yang pertama ya. Sebagai warga baru harus mengenalkan diri kepada tetangga. Nah, ini ya. Ya. Oke, selanjutnya apa? Ada lagi enggak yang ada di dalam teks? Kalau ada yang datang ke rumah memperkenalkan diri sebagai warga yang sudah terlebih dulu gimana? Menyambut tetangga dengan ramah. Ya, menyambut tetangga dengan ramah. Pintar. Ditulis, Pak. Ya, silakan. Apalagi? Astagfirullah. Bergema kali, Pak. Nah, iya. Ini kan yang saya sampaikan tadi. Ya, suara saya bergema karena mic-nya on nih, semuanya on. Ya, enggak apa-apa. Selanjutnya, apalagi kewajiban kita dalam kehidupan bertetangga?
Kira-kira apa lagi yuk? Rukun kepada tetangga. Ya, bagus. Hidup rukun ya. Hidup rukun dengan tetangga. Ya, oke. Selanjutnya, apalagi masih ada tidak? Memperkenalkan diri, kemudian menjelaskan kepada tetangga. Ya, oh saya bekerja di sini, Pak. Saya asalnya dari sini. Ini anak saya, ya. Namanya ini, umurnya sekian, gitu ya. Ada lagi tidak ini kewajiban kita dalam bertetangga? Sudah ditulis? Baru mau nulis ini. Ya, boleh ditambahi yang lain. Pak, aku nggak bawa buku tulis, Pak. Ya, tinggal ambil aja di rumah. Ambil kertas gitu Punya ya nggak di apa-apa. rumah nenek, Pak. Oh, ada di rumah nenek. Ya, boleh pakai kertas atau dituliskan di buku halaman 84 itu. 84. Ya, di Kan dalam aku sudah bilang, Pak. kotak ayo diskusi. Ya, bisa kalian tuliskan di situ apa saja kewajiban dalam kehidupan bertetangga atau bermasyarakat. Ya. Banyak sekali ya. Kalau yang di luar teks ini, yang tidak ada dalam teks, apalagi kewajiban kita dalam kehidupan bertetangga. Hidup rukun sudah, mengenalkan diri sudah, menyambut tetangga dengan ramah juga sudah. Apalagi kira-kira? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Ya, Mas Pandu bisa menjawab atau menambahkan? Tidak menebak-nebak orang. Tidak menebak-nebak orang ya. Berarti berprasangka baik ya. Ya, kepada tetangga. Ya, apalagi bagus. Yang di luar teks ini boleh, yang tidak ada dalam teks cerita boleh kalian sebutkan. Seumpama kamu punya tetangga yang sedang sakit, apa yang harus kamu lakukan? Menjenguk tetangga yang sedang sakit. Ya, menjenguk atau menengok ya. Menjenguk tetangga yang sakit, membawakannya oleh-oleh ya, menghiburnya agar lekas sembuh. Apalagi? Bisa. Ya. Apalagi? Masih banyak ya kewajiban kita dalam kehidupan bertetangga. Nah, ini nanti untuk Pandu mau menambahkan lagi? Tidak. masuk ke survei teman atau ada pemberitahuan lagi? Ya. Seandainya ada tetanggamu
yang sedang punya hajat atau punya acara, misalnya menikahkan anaknya. Apa yang kita lakukan? mendatangi acara tersebut. Ya, mendatangi. Terus apa lagi? Mendatangi dan membantu ya. Ya, Ya, bantu nggawa ke piring ya. Nggawa ke gelas, menyambut tamunya ya. Yang sedang punya hajat atau acara. Misalnya pernikahan. Ya kan? Terutama yang sudah usia remaja ya. Sudah anak-anak SMP, SMA, itu kalau ada tetangga yang menikah biasanya menjadi juruladen ya, atau sinoman ya, membantu tetangga menyambut tamu ya, gitu. Masih banyak lagi ya. Sekarang coba hak kita apa dalam bertetangga. Kalau tadi sudah kewajiban, sekarang hak kita apa? Hak dalam bertetangga. Apa saja? Ya, Pandu mau menjawab? Iya. Apa yang pertama? Bisa bermain dengan anak tetangga. Ya, bermain dengan anaknya tetangga. anak tetangga kita aja. Ya, bisa ya. Apalagi? Main berarti hidup rukun ya. Apa Mas Tadi kan Nizam? sudah, Pak. Ya. Lupa aku mau ngomong apa. Coba diingat-ingat dulu. Ya. Apa? Apa ya? Nggak jadi ya. Ya, hidup dengan tenang ya, mendapatkan ketenangan. Ya. Aku, Pak, mendapat boleh. sambutan tetangga saat Ya. mendatangi itu rumah. Mendapat sambutan yang ramah. Ya, ini ya. Ingat bahwa kewajiban itu kan berkebalikan dengan hak. Ingat tak? Apa yang menjadi kewajiban kita itu menjadi hak tetangga. Ya kan? Ingat ya? Ingat tak hubungan antara hak dan kewajiban? Misalnya kita sama orang tua. Anak wajib menghormati orang tua. Berarti orang tua berhak dihormati oleh anak. Ya kan? Orang tua wajib memberi nafkah kepada anak. Orang tua wajib kasih uang saku pada anak. Berarti anak berhak Mendapat uang saku, mendapat kesayangan, mendapat kasih sayang. Nah, kalau gitu hak kita dalam bertetangga apa ini berarti? Kalau kita ada 6 kewajiban, berarti haknya apa saja? Kalau kita wajib membantu tetangga ketika ada acara, ada hajat, ada keperluan, berarti hak kita sebagai tetangga dalam kehidupan bertetangga ketika kita sedang mempunyai acara, berarti apa haknya? Ada acara. Iya, hak kita adalah
mendapatkan bantuan ketika sedang membutuhkan. Kan begitu kan? Ingat bahwa kewajiban itu berkebalikan dengan haknya. Ya. Guru wajib mengajar. Berarti siswa berhak mendapatkan pengajaran. Ya. Guru wajib mendidik. Berarti murid berhak mendapat pendidikan. Ya kan begitu. Ya kan? Iya. Ya. Ya. Kewajiban kita dalam kehidupan bertetangga wajib berperilaku sopan, ramah tamah pada dalam bertetangga ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Ada yang belum selesai menulisnya? Sudah. Oke, sekarang kita lanjutkan. Sudah tahu semuanya ya? Hak dan kewajiban dalam bertetangga. Nah, berikut ini adalah saran-saran yang bisa kita lakukan dalam bertetangga. Bawahnya yang ayo berlatih itu, Pak. Ya, berilah tanda centang. Ini bisa kalian lihat di HP ya, atau di laptop sambil kalian lihat buku halaman 84. Berilah tanda centang kalimat saran yang tepat. Ya, coba kita centang dulu. Mana saja yang kalimat saran yang tepat. Ya, oke. Bisa, anak-anak? Bisa. Oke. Halaman 84. Sudah semuanya? Sudah. Oke, mari kita lihat. Nomor 1, siapa yang mau? Mintalah maaf jika Adril, silakan coba. sopan jika bertemu dengan tetangga. Saya, Pak. Ajak pembicaraan ke. Ya, oke. Nomor 1, silakan. Siapa tadi yang bilang saya tadi? Aku sudah nomor 1 sampai nomor 8 centang semua. Ya. Centang semua ya. Ya, sebaiknya ketika bertemu tetangga menyapa dengan ramah. Ya. Dicentang ya, kita centang. Ini. Ya, terus ajaklah teman baru bermain. Centang juga? Iya. Ya. Terus seharusnya kamu membantu teman perkenalan dengan teman lainnya ya. 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 Terus nomor 4. Pak. Ya. Ya, ini centang semua ya. Iya semua, Pak. Ya, oke. Baik. Sekarang mari kita lihat untuk yang nomor 2. Ajaklah teman barumu bermain. Ini ada tanda seru. Artinya ini adalah sebuah kalimat perintah. Ya kan? Iya. Isinya benar, menyarankan agar mengajak teman baru bermain. Nah, tetapi agar menjadi sebuah kalimat saran,
bagaimana perbaikan kalimatnya? Sebaiknya siapa? Sebaiknya iya, nomor 2 bisa kita perbaiki. Sebaiknya kamu mengajak teman barumu ya. Saran itu kan definisinya bisa bisa dilakukan, bisa juga tidak kan? Nomor 2 ya, berarti sebaiknya kamu mengajak teman barumu bermain. Ini saran saya. Kamu mau enggak? Saya kasih saran begitu. Kan begitu. Tapi kalau perintah, ajaklah teman barumu bermain. Itu diperintah. Nah, jadi intinya saran itu bisa dikatakan sebuah kalimat perintah, tapi secara lebih halus, ya, dan tidak memaksa. Kamu mau ikut saran saya atau tidak? Nah, itu sebuah pilihan bagi seseorang yang menerima saran. Itu ya anak-anak ya. Iya. Oke, Pak. Baiknya kamu belajar sore hari supaya kalau pas mati listrik kamu tidak terganggu belajarnya, sudah belajar. Nah, ini saran saya. Dilakukan atau tidak terserah kamu. Nah, kan begitu. Tapi kalau kalimat perintah, kamu harus belajar sore hari. Belajarlah pada sore hari. Itu perintah. Tapi kalau saran, sebaiknya ada kata-kata apa kemarin? Sebaiknya. Seharusnya, alangkah baiknya. Ya. Nomor 3. Sudah benar kalimat sarannya ya? Sudah. Ada kata seharusnya. Nomor 4 juga sudah, 5 juga sudah. Alangkah baiknya bila kita tidak membuat keributan yang mengganggu tetangga. Malam-malam hari malah nyetel video atau karaoke dengan keras ya, nyanyi bengak-bengok keras-keras. Padahal tetangga kita mungkin ada yang punya anak-anak yang masih sekolah yang harus belajar, yang punya anak-anak kecil, anak-anak bayi yang harus istirahat tidur ya. Atau mungkin ada tetangga kita yang sedang sakit gara-gara kita karaoke, wow, ya nyanyi dengan keras-keras, wah ini sakitnya tambah semakin parah ya, nggak Dengannya kesakitan, Pak. Iya, nggak bisa tidur, pusing kepalanya ya. Oke, sekarang yang nomor 6. Ada tidak saran perbaikannya? Perbaikan kalimatnya bagaimana? Ya, sebaiknya kamu segera minta maaf kalau kamu bersalah dengan teman. Ini ya nomor 3 ya. Nomor 3. Nomor 6 ya. Ya. Sebaiknya kamu meminta maaf jika bersalah kepada tetangga. Ya, begitu kan? Ya. Nomor 7, 8 juga demikian. Sebaiknya kamu bersikap sopan apabila bertemu dengan tetangga sekitar.
Selesai? 7, 8. Sebaiknya jangan membicarakan keburukan tetangga dengan tetangga yang lain. Nah, begitu ya? Iya. Oke. Ini kok malah pada nggak kayak gini? Kenapa mana ini? Sudah anak-anak? Sudah. Ya. Kalau sudah kita lanjutkan lagi ya. Segera selesai ya. Oke. Sekarang kita membuat saran lagi. Ya. Bisakah kalian membaca persoalan yang ada di layar HP kalian? Bisa? Ya. Oh, yang di halaman 85. Ya, halaman 85. Gak usah baca di HP, mending bacanya di sini aja sekalian. Ya. Persoalan yang pertama apa? Dinda kesal kepada Hani karena Hani tidak mau main dengan tetangga baru di sebelah rumah Dinda. Saran Dinda kepada Hani bagaimana? Ya. Berarti Dinda memberi saran kepada Hani. Sebelum memberi saran, Dinda tanya dulu ke Hani. Hani, kenapa toh kamu kok nggak mau main dengan tetangga baru sebelah rumahku? Kenapa toh? Terus setelah itu Dinda bisa memberi saran kepada Hani. Ya, kira-kira bagaimana sarannya? Siapa yang bisa? Itu nomor 1 ya. Sekarang yang nomor 2. Fatin bingung apakah ia harus tetap tersenyum walau Ferdi tidak mau tersenyum bila bertemu dengannya. Nah, jadi Fatin ini kalau ketemu Ferdi itu dia selalu senyum. Tetapi Ferdi kok diem aja ya, tidak mau tersenyum kalau ketemu sama Fatin. Ya. Nah, terus berarti kamu ini bukan Fatin, bukan Ferdi. Ya. Itu bagaimana saranmu untuk Fatin? Ya. Gimana saranmu untuk Fatin bagaimana? Sudah kamu jauhi Ferdi aja. Sebaiknya kamu menjauhi Ferdi saja. Atau gimana saranmu yang tepat untuk si Fatin? Ya, gimana saranmu? Kemudian persoalan yang ketiga, kamu dan teman-temanmu sedang main di taman. Nah, tiba-tiba ada tetangga barumu yang datang ke taman, datang juga ke taman. Namun ia hanya diam saja. Jadi tetangga barumu itu hanya lihat kamu dan teman-teman. Nah, ini yang perlu kamu perhatikan ya. Saran kamu pada teman-teman, bukan saranmu pada tetangga. Bagaimana? Saranmu pada teman-temanmu ketika ada tetanggamu yang datang tapi cuma lihat aja. Ya mungkin dia sungkan ya atau malu ya. Pengen main bareng tapi mungkin malu. Nah, saran kamu untuk teman-teman bagaimana? Yo, silahkan 3 soal di halaman 85. Ya, siapa yang sudah selesai atau siapa yang mau mencoba mengemukakan pendapat? Kalimat sarannya bagaimana? Silakan.
Pak. Ya, Mas Nizam, silakan mau mencoba Saranku nomor berapa? yang nomor 3, teman-teman, ayo kita ajak bermain teman baru kita itu. Ya, kalimat saran yang tepat ingat bagaimana? Ada kata apa saja? Ada kata tanda seru. Oh, bukan tanda seru kalau kalimat saran. Ada kata sebaiknya. Iya, sebaiknya. Sebaiknya. Atau alangkah baiknya. Ya. Gimana Mas Nizam? Untuk yang nomor 3. Jadi teman-teman, ayo teman-teman, sebaiknya kita ajak teman baru kita bermain. Ya, sebaiknya teman-teman, sebaiknya kita mengajak teman baru bermain. Ya. Bentar, Mas. Nah, sebaiknya kita ajak tetangga baru kita itu untuk bermain bersama. Ya, bagus. Begitu ya caranya ya. Ada saran yang lain? Sebaiknya ajak tetangga baru kita bergabung. Nah, tuh ya, bergabung di sini. Bisa. Kalau saran kepada tetangga baru itu mungkin berbeda ya. Sebaiknya kamu tidak usah malu, tidak usah sungkan, bergabung bersama kami. Ya, tuh. Bisa anak-anak ya, nomor 3 ya. Sekarang yang nomor 1 atau nomor 2. Siapa yang mau mencoba mengemukakan pendapatnya? Saranmu bagaimana? Saran untuk Fatin, ya, bukan saran untuk Ferdi, bukan. Tapi saran untuk Fatin. Bagaimana saranmu untuk Fatin? Silakan. Siapa yang sudah selesai? Pandu, Syarif, Nizam, Kirana, Renata, Rehan, Reski, Inara, dan semuanya silahkan. Siapa yang mau mencoba menjawab? Ya, yuk. Ada yang sudah? Yo, siapa yang mau mencoba? Yo, biar segera selesai. Ya, Mas Syarif mau menjawab nomor 1 atau nomor 2? Nomor 2. Baik, bagaimana saranmu untuk Fatin? Fatin bingung apakah ia harus tetap tersenyum walau Ferdi tidak mau tersenyum bila bertemu dengannya. Sebaiknya Fatin tetap tersenyum kepada Ferdi. Ya, bagus sekali. Sebaiknya Fatin tetap tersenyum kepada Ferdi. Ya, saya tulis di sini ya. Sebaiknya Fatin tetap. Udah ini miring ternyata ini. Ya, sebaiknya Fatin tetap tersenyum. Ya, sebentar aja, tata dulu. Sebaiknya Fatin tetap tersenyum kepada Ferdi. Nah, bisa dilengkapi atau bisa ditambahkan, anak-anak? Nah, tapi gini aja udah cukup ya. Baiknya Fatin tetap tersenyum kepada Ferdi. Pak, saya mau Pak.
Ya, boleh, silakan. Nomor 2. Ya. Nomor 2. Silakan bagaimana? Ferdi, sebaiknya kamu juga ikut tersenyum seperti Fatih. Ya, oke. Itu saran untuk si Ferdi ya. Baik, itu benar ya. Tapi di sini saran untuk Fatin ya. Soalnya adalah saran untuk si Fatin, bukan untuk si Ferdi ya. Kalau saran untuk Ferdi, ya tadi seperti yang dikatakan oleh Mas Pandu ya. Baiknya kamu juga tersenyum Ferdi. Karena Fatin sudah tersenyum sama kamu. Ya, atau Ferdi sebaiknya kamu tersenyum apabila bertemu dengan teman kita ya. Senyum. Senyum itu kan baik ya. Tapi jangan senyum-senyum sendiri ya, dikira nanti apa? Dikira orang gila ya. Oke. Ada lagi pendapat yang lain? Bagaimana saran untuk Fatin? Ya. Ada yang mau mencoba menambahkan atau melengkapi? Ya, Nizam. Ya udah, kamu tidak usah bermain dengan Ferdi. Saranmu adalah Fatin sudah kamu nggak usah berteman dengan Ferdi aja. Ya, jangan begitu ya. Ya. Atau misalnya begini, kamu memberi saran pada Fatin ya. Fatin sebaiknya kamu bertanya kepada Ferdi, kenapa Ferdi tidak mau tersenyum padamu? Nah, itu kan? Fatin, sebaiknya kamu bertanya langsung kepada Ferdi. Kenapa Ferdi tidak mau tersenyum padamu? Jangan-jangan kamu ada salah sama Ferdi, kan begitu? Ya enggak? Ya ada anak-anak, ya kan? Jangan-jangan Ya. Ferdi pernah kamu sakiti, ya? Jangan-jangan kamu pernah menyakiti Ferdi, jangan-jangan Ferdi pernah tersinggung sama kamu sehingga sekarang nggak mau tersenyum. Nah, coba kamu tanya kepada Ferdi, bisa nggak kalau kita sarankan seperti itu sama Fatin? Bisa nggak? Bisa. Kenapa tuh? Bisa, Pak. Kalau Ferdi nggak mau tersenyum? Nah, coba kamu tanya kepada Ferdi. Ya. Tapi jangan disarankan, ya sudah, sebaiknya kamu tidak usah berteman saja. Tidak usah berteman saja sama Ferdi ya. Jangan begitu ya sarannya ya. Sarannya adalah kita tetap berteman, tetap berbuat baik kepada siapa saja, apalagi pada teman-teman kita ya. Itu ya. Oke, sekarang terakhir nomor 1 ya. Ini nomor 1 justru yang terakhir ini. Ya, siapa yang mau mencoba? Setelah ini kita selesai, yo. Tidak. Jam berapa selesainya? Ya, jam 12 ya. Jam 11, 5 menit lagi ya. Oke. Mas Pandu sudah mengangkat tangan. Coba sekarang saran Dinda ya Mas Pandu ya. Saran Dinda kepada Hani ya, saran Dinda untuk si Hani ya. Bagaimana saran Dinda untuk Hani? Hani, sebaiknya kamu bermain bersama teman di sebelah rumahku. Iya. Hani, sebaiknya kamu mau bermain
Dengan tetangga baru sebelah rumahku. Bagus. Ya, benar ya. Ada lagi yang lain tidak? Ada lagi pendapat teman-teman yang lain? Hani, sebaiknya kamu mau bermain dengan tetangga baru sebelah rumahku. Dia orangnya baik, ya. Tetanggaku orangnya baik loh. Misalnya begitu. Ada yang mau menambahkan anak-anak? Atau sudah cukup? Sudah Cukup. ya, sudah cukup, Pak. Ya, oke. Sudah ditulis semuanya? Ya. Sudah. Sudah dari tadi. Ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Tidak. Sudah paham ya? Hari ini kita belajar apa saja? Kalimat saran, kewajiban, Kalimat saran 1, 2, kewajiban dan hak. dan kemudian di mana? Di lingkungan tetangga, Di lingkungan masyarakat, atau masyarakat. Iya. Paham semuanya? Masak atau masyarakat. Ya. Sudah jelas, tidak ada yang ditanyakan? Ya. Kalau sudah jelas, ulangan ya. 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 Sekarang ya. Ya. Sekarang ya. Ya. Yo, besok kapan-kapan ya. Tak gawe dhisik soalnya ya. Mudah ya. Boleh ulangan. Di tema 4 mudah ya. Hak kewajiban, ngono-ngono tok ya. Baik anak-anak, hari ini tidak ada PR, tetapi besok akan saya tagih lagi hafalan perkalian kalian ya. Karena Iya Pak, kemarin lupa. ya, karena di subtema 3 itu nanti kita akan untuk matematikanya ya, untuk matematika kita akan belajar tentang kemungkinan perkalian. Walai. Kalau subtema 1 kemungkinan penjumlahan, subtema 2 itu kemungkinan pengurangan. Nah, di subtema 3 ini adalah kemungkinan perkalian. Iya. Siap anak-anak? Siap? Ya. Nah, bagus ya. Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, maka pembelajaran untuk hari ini, hari apa ini? Rabu ya, hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021. Kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan meski cuma sebentar kita dapat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tidak gampang lupa ya. Sekarang paham tapi besok lupa ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu ya, dan mudah-mudahan kita semuanya juga sehat selalu. Hari ini Mbak Syara itu tidak bisa ikut tatap maya seperti ini ya, tidak bisa ikutan Google Meeting karena sedang sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan teman-teman kita yang sedang sakit semoga lekas sembuh ya. Mari kita akhiri pembelajaran kita. Halo. Ya, kita berdoa dipimpin oleh Mas Syarif ya. Silakan Mas Syarif. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Oke anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Keluar ya. Assalamualaikum. Iya, sama-sama.